Heningnya panggilan tanah, perjamuan abadi di balik nisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena bekal terbaik menuju yaumul akhir adalah takwa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak diri saya pribadi dan saudara-saudara sekalian untuk sejenak merenung, menoleh ke belakang, dan memandang ke suatu tempat yang pasti akan menjadi tujuan akhir kita semua, liang kubur. Sebuah pemandangan yang menghantarkan. Coba kita datangi tanah lapang itu, tanah yang disebut kuburan atau pekuburan. Di sana terbaring ribuan manusia yang pernah hidup, bernapas, tertawa, dan menangis seperti kita. Mereka dulunya adalah orang-orang penting, para penguasa, para saudagar kaya, para ilmuwan terkemuka, para pemuda gagah, dan para wanita jelita. Mereka adalah pemilik gelar terpanjang, pemegang kekuasaan tertinggi, dan pemilik harta yang tak terhitung. Namun, lihatlah sekarang, semua gelar itu telah terkubur, semua harta itu telah tertinggal, dan semua kekuasaan itu telah tercabut. Yang tersisa hanyalah sepetak tanah basah dan batu nisan tanpa hiasan. Inilah inti dari renungan kita. Lihatlah yang terbaring di tanah, kita akan sama seperti mereka. 3 kesamaan tak terelakkan. Saudara-saudariku, kita akan sama dengan mereka dalam 3 hal yang mutlak. 1. Kesamaan dalam keterasingan. Di dunia kita dikelilingi keluarga, sahabat, dan harta benda. Di dalam liang lahat, kita akan menjadi orang yang paling terasing. Tak ada lagi tawa riang anak, tak ada lagi dekapan pasangan, tak ada lagi gemerlap ponsel atau notifikasi dunia. Hanya kita dan amal kita. Pakaian kita adalah selembar kain kafan yang sama, tanpa merek, tanpa warna, tanpa perbedaan kasta. Tempat tidur kita adalah tanah, lembab yang sama, sempit, gelap, dan dingin. Teman sejati kita hanyalah amalan yang kita bawa. Sholat, puasa, sedekah, dan akhlak baik. 2. Kesamaan dalam kepasrahan mutlak. Di dunia kita terbiasa memerintah, memilih, dan merencanakan. Di dalam kubur kita benar-benar pasrah kepada kehendak Allah. Jasad kita akan mulai larut dalam dekapan tanah. Tulang belulang akan rapuh dan wajah akan berubah. Inilah fase di mana kita tak bisa lagi memprotes, tak bisa lagi menunda, dan tak bisa lagi memohon kesempatan kedua untuk beramal. Kematian adalah sebuah janji yang paling jujur, yang pasti ditepati. Kita semua akan kembali ke titik nol, menjadi materi yang sama seperti yang lain, menunggu panggilan Mahkamah Agung Ilahi. Kesamaan dalam penyesalan.
Setiap jiwa yang beriman dan beramal soleh akan beristirahat dengan damai. Namun, bagi jiwa yang lalai, penyesalan akan menjadi siksa terberat. Orang yang kaya menyesal karena tidak banyak bersedekah. Orang yang pintar menyesal karena tidak banyak mengajarkan ilmunya. Orang yang sehat menyesal karena tidak menggunakan tenaganya untuk ibadah. Penyesalan itu datang saat gaib atau hal gaib menjadi nyata. Saat kita melihat balasan dari amal yang kita anggap remeh, pasangan dari yang terbaring di sana adalah beramalah selagi masih ada napas, karena setelah ini tidak ada lagi kesempatan untuk menambah satu kebaikan pun. Penutup dan pesan terakhir. Jika kita sadar bahwa kita akan sama seperti mereka yang terbaring di tanah, maka satu-satunya hal yang patut kita kejar hari ini adalah kualitas amal, bukan kuantitas harta, bukan panjangnya usia, tetapi bagaimana kita mengisi setiap detik yang tersisa. Marilah kita jadikan kuburan itu sebagai cermin dan alarm bagi hati kita. Setiap kali kita merasa sombong, setiap kali kita menunda kebaikan, setiap kali kita melanggar perintah Allah, ingatlah sebentar lagi kita akan menjadi tetangga abadi mereka dalam kesendirian, hanya ditemani amal. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita husnul khotimah, akhir yang baik, dan menjadikan kubur kita sebagai salah satu taman di antara teman-teman surganya. Mari kita tutup renungan ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li zalali wazhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu hati yang tunduk, lisan yang senantiasa berzikir, dan jasad yang sabar menghadapi ketentuanmu. Ya Zalali wal Ikram, jadikanlah hari terbaik kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Jadikanlah amal terbaik kami adalah amal penutup hidup kami, dan jadikanlah tempat kembali kami kelak adalah Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.